Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen produksi tanaman pangan. Sebelum mengawali presentasi, lebih baik kami perkenalan terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 6 yaitu Dian Nugroho NIM 050, Arifah Nurhanani NIM 081, Aji Putra Kurniawan NIM 145, Muhammad Naufal Alif Mahendra NIM 157, Septia Alia Wardani NIM 167, Anissa Rena Fitrianti NIM 169, Dita Anggraini Puspitasari NIM 170, Sofi Syahira Khairunisa NIM 188. Manajemen produksi atau operasi merupakan suatu proses pengubahan atau proses konversi di mana sumber daya yang berlaku diubah menjadi barang atau jasa. Manajemen produksi tanaman pangan yaitu usaha pengelolaan penggunaan sumber daya yang berasal dari produksi tanaman pangan dalam proses transformasi bahan mentah menjadi suatu produk. Skala usaha pertanian. Skala usaha sangat terkait dengan ketersediaan input dan pasar. Skala usaha hendaknya diperhitungkan dengan matang, sehingga produksi yang dihasilkan tidak mengalami kelebihan pasokan atau kelebihan penggunaan. Ketersediaan input seperti modal, tenaga, bibit, peralatan, serta fasilitas produksi dan operasi lainnya harus diperhitungkan. Skala usaha yang besar secara teoritis akan dapat menghasilkan economic of scale yang tinggi. Kadangkala, seringkali skala besar menjadi tidak ekonomis, yang disebabkan oleh karakteristik produk dan produksi komoditas pertanian yang khas. Dalam merencanakan usaha produksi pertanian, maka keputusan mengenai skala usaha menjadi sangat penting. Karakteristik produk dan produksi komoditas pertanian juga menyebabkan skala usaha kecil di bidang agribisnis kebanyakan dapat mencapai skala ekonomis. Yang selanjutnya, pemilihan komoditas pertanian. Pemilihan komoditas yang akan diusahakan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha produksi pertanian. Komoditas yang bernilai ekonomis tinggi akan menjadi prioritas utama, tetapi perlu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pemasarannya. Komoditas dapat bernilai ekonomis dalam produksi, tetapi tidak tepat untuk daerah produksi dan wilayah pemasaran yang akan dituju. Komoditas yang telah dipilih selanjutnya ditetapkan jenisnya atau varietasnya sesuai dengan kondisi topografi dan iklim lokasi yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen produksi tanaman pangan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga kegiatan produksi atau production. Yang keempat pengarahan atau directing. Yang kelima pengawasan atau controlling. Dan yang keenam evaluasi. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Manajemen produksi agribisnis atau on-farm memerlukan perencanaan yang cermat dalam melakukan penanaman dalam usaha tani, seperti usaha tanaman pangan. Kemudian, siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan membutuhkan berapa bibit, benih, pestisida, dan pupuk. Perencanaan diukur melalui dua hal. Yang pertama yakni rencana yang dibuat sesuai dengan yang ditetapkan sejak awal dalam kelompok, seperti pengolahan lahan, penggunaan saprodi, penggunaan benih, penggunaan tenaga kerja, serta pemasaran. Dan yang kedua yakni anggaran keuangan untuk setiap kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan nantinya, seperti sumber modal, pembelian pupuk, biaya tenaga kerja, serta biaya sewa traktor. Pada slide ini terdapat bagian manajemen produksi. Dijelaskan bahwa manajemen produksi diawali dari input yang berupa tanah, buruh tani, traktor dan alat pertanian, gedung, serta manajemen yang nantinya akan diproses dan dikonversi menjadi output berupa biji-bijian, daging, dan susu. Dalam prosesnya pastinya akan ada feedback baik itu positif maupun negatif, seperti pengawasan kondisi hasil dan tingkat harga pertanian. Selain itu, prosesnya juga dipengaruhi oleh lingkungan,
seperti pengaruh cuaca, inflasi, peraturan pemerintah, dan kerusakan peralatan. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses menciptakan hubungan-hubungan antara komponen-komponen organisasi agar kegiatan diarahkan pada perencanaan tujuan organisasi agribisnis. Komponen-komponen yang dimaksud adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang dan alat-alat yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan. Pengorganisasian dalam produksi on-farm dapat dilakukan dengan membagi dan memilih kelompok kerja atau pekerja dalam kegiatan usaha tani, seperti melakukan pembibitan dan pemupukan pada tanaman pangan, serta pembenihan berdasarkan keahlian masing-masing. Selanjutnya yaitu kegiatan produksi atau production. Kegiatan produksi meliputi pelaksanaan rencana yang telah dibuat dan merupakan kegiatan yang mempunyai masa yang cukup lama serta terkait dengan bagaimana mengelola proses produksi berdasarkan masukan, baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk. Proses produksi dalam agribisnis menjadi suatu kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan usaha dan merupakan penyedot biaya paling besar. Kegiatan produksi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Efektivitas kegiatan produksi dapat dilihat dari alokasi sumber daya yang benar, perencanaan proses produksi, serta pelaksanaan yang benar. Directing dalam produksi agribisnis merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan saja agar karyawan melakukan atau tidak melakukan kegiatan produksi, melainkan dapat pula mengkoordinasi kegiatan agribisnis sebagai unsur agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pemimpin untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada pekerja berdasarkan prosedur yang cocok bagi kegiatan produksi masing-masing komoditas pertanian, seperti yang dilakukan oleh mandor perkebunan dan penyuluh lapangan untuk tanaman pangan dan hortikultura. Pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen produksi yang terakhir adalah pengawasan kegiatan produksi. Pengawasan produksi dapat dilakukan pada saat penanaman, proses produksi, panen, dan pasca panen tanaman pangan. Pengawasan dilakukan agar berbagai proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diterapkan sebelumnya. Sebab, apabila terjadi kesalahan-kesalahan prosedur lapangan, maka dapat dengan segera diperbaiki agar lebih efektif dan efisien. Evaluasi atau evaluation. Evaluasi dilakukan secara berkala, mulai dari saat perencanaan sampai akhir usaha tersebut berlangsung. Jika terjadi penyimpangan dari rencana yang dianggap dapat merugikan, maka segera dilakukan pengendalian.